Indonesia ini adalah ibarat kapal kecil. Kita semua adalah penumpang yang sedang berlayar. Apabila kemudian kita membiarkan ada salah seorang penumpang membocori kapal tersebut, maka kita semua akan tenggelam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku yang saya cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hal yang sangat kita butuhkan di dalam proses menjalani hidup dan kehidupan ini. Satu hal ini lebih kita butuhkan dari harta. Satu hal ini lebih kita butuhkan dari jabatan, dari keluarga. Bahkan satu hal ini lebih kita butuhkan dari amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Rasulullah SAW sampai mengatakan, sesungguhnya seorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya, tetapi seseorang itu dimasukkan ke dalam surga karena satu hal ini. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Seseorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya. Wala yajiruhu minan nar, tidak juga diselamatkan dari api neraka. Wala ana, kata Rasulullah SAW, bukan juga karena aku. Illa birahmatin minallah, tetapi karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat kita butuhkan, sangat mahal harganya, karena itu adalah kunci kita bisa masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana agar rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita, keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minimal ada 5 hal yang perlu kita lakukan sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada diri kita, keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita. Yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Apabila kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadi pribadi yang suka berjamaah, berukhuwah, berkolaborasi, bersinergi dalam dakwah dan kebaikan. Bukan yang suka bercerai-berai, menghujat, menggunting dalam lipatan, tetapi menyatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 73, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd." Mereka orang-orang kafir itu bisa berbeda agama, berbeda sekte pemahaman, dan ketika melihat umat Islam bercerai-berai, mereka sangat senang. Bahkan mereka sekalipun berbeda agama bisa bersatu padu melawan umat Islam. Illa tafa'alu, jika kita kemudian tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, kita kemudian tidak mau berjamaah, berukhuwah, menyatu dalam bingkai persatuan, maka apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di dunia ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Karenanya saudaraku, marilah kita menyatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Jangan kita terlalu mengeluarkan banyak energi untuk berdebat masalah furu'iyah. Sebab banyak sekali persoalan besar yang terjadi di bangsa kita. Kalaupun kita harus berdebat, silahkan kita berdebat mencari solusi. Betapa banyak remaja pemuda yang mengonsumsi narkoba, minum khamar, pergaulan bebas, dan perzinaan. Kalau memang kita perlu berdebat, silahkan kita berdebat mencari solusi. Betapa banyak warga kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Betapa banyak keluarga yatim, du'afa, broken home yang perlu dibina dan diperdayakan. Dan yang berikutnya, yang kedua, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada diri kita, keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya kita menjadi pemain atau pejuang dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Mengapa? Karena tugas dan tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas kita semua yang mengaku dirinya muslim. Mengapa demikian?
Sebab Indonesia ini adalah ibarat kapal kecil. Kita semua adalah penumpang yang sedang berlayar. Apabila kemudian kita membiarkan ada salah seorang penumpang membocori kapal tersebut, maka kita semua akan tenggelam. Itu artinya, jika kita membiarkan ada kezoliman, kemaksiatan yang terjadi di tengah bangsa kita, maka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim musibah atau bala untuk negeri kita. Maka ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Kalaupun kita tidak mampu berdakwah dengan ilmu, maka dengan harta. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga menolong orang. Tidak pun bisa dengan tenaga, maka minimal dengan doa. Yang ketiga adalah agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita. Wa yuqimunas shalah. Hendaknya kita menegakkan sholat. Mengapa? Sebab sholat itu adalah cerminan seseorang. Baik buruknya seseorang dilihat dari sholatnya. Mengapa kemudian musibah bertubi-tubi datang untuk diri kita, keluarga kita atau bangsa kita? Mungkin hutang belum juga lunas, sulit mendapatkan pekerjaan. Bisa jadi karena kita belum menyelesaikan urusan sholat. Kalaulah kita, mohon maaf, takut, khawatir terlambat masuk kantor, terlambat kemudian naik pesawat atau kereta api, maka sepatutnya sebagai seorang muslim kita lebih khawatir atau takut ketika terlambat sholat. Karena itu adalah kunci rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada diri kita dan bangsa kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wa yu'tunaz zakah. Hendaknya kemudian kita jika ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menunaikan membayar zakat. Saya yakin seandainya seluruh umat Islam yang kaya mampu membayar zakat, mereka membayar zakat, maka Allah akan turunkan rahmat dan keberkahan sehingga bisa mengurangi kemiskinan di negeri kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah agar rahmat Allah turun kepada diri kita dan keluarga kita, maka hendaknya kita wa'ati'ullaha wa rasulah, menaati Allah dan Rasulullah SAW. Jadi amal ibadah yang selama ini kita lakukan adalah sebagai bentuk untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71 ada 5 minimal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah berjamaah, yang kedua menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, yang ketiga, dan yang keempat membayar zakat, yang terakhir adalah senantiasa kita menaati Allah dan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat, sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.